Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ayah akan lanjut lagi bagaimana cerita tentang kisah hidup ayah. Setelah pertama kali ayah masuk ke Carun Pokpan, eh, ayah diajarkan untuk membuat laporan bulanan, di mana laporan bulanan tersebut dibuat secara manual, yaitu di akhir bulan kami menghitung bagaimana kualitas pakan selama 1 bulan kemarin, yaitu menghitung yang outspec dan yang inspec, sehingga ketika kita membuat laporan, ayah melihat bahwa ketika kita lewat dari 10% dari batas yang ditetapkan untuk outspec-nya, dan itu telah melewati batas yang telah ditetapkan, kita tidak bisa melakukan perbaikan. Menurut ayah, ini cara yang salah. Ayah nggak suka dengan membuat laporan yang hanya sekedar laporan dari pekerjaan yang telah lalu, di mana dari laporan tersebut kita tidak bisa melakukan perbaikan. Lalu ayah berpikir, ayah mau kalau ayah datang ke kantor dan membuka komputer sudah bisa memberitahukan pada ayah hari ini sudah berapa persen outspec dari kualitas pakan tersebut. Lalu ayah mulailah belajar Excel dan mereport hasil kerjaan selama dari awal bulan sampai hari itu. Ayah mulai masukkan datanya ke dalam komputer. Teman ayah lalu berkata pada ayah, Go, nambah-nambah kerjaan aja. Apa yang ayah katakan pada dia? Ya sudah, kalau kamu tidak mau mengerjakan, biar saya mengerjakan. Kenapa ayah mau nambah-nambah kerjaan buat diri ayah sendiri? Karena dalam pikiran ayah, di dalam hidup itu tidak ada yang sia-sia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik yang kamu lakukan, walaupun sebesar biji jarah, kamu akan melihatnya. Demikian pula perbuatan jahat yang kamu lakukan, walaupun sebesar biji jarah, kamu pasti akan melihatnya. Karena itu di dalam ayat tersebut tidak disebutkan kapan kamu akan melihatnya. Artinya, semua perbuatan yang kamu lakukan pasti dibalas di dunia, dan pasti pula akan dibalas di akhirat. Untuk itu, ayah punya keyakinan yang penuh bahwa apa yang akan ayah lakukan tersebut adalah baik, dan apa yang ayah lakukan tersebut akan menghasilkan di kemudian hari. Lalu mulailah ayah membuat laporan, memasukkan data-data laporan ke komputer. Sampai suatu hari, setelah 2 tahun kemudian, GM yang memegang quality control untuk pabrik Carun Pokpan seluruh Indonesia, meminta seluruh manajer untuk membuat rangkuman kualitas pakan dan bahan baku selama 2 tahun terakhir. Dan waktu itu GM tersebut menelpon atasan ayah, yaitu Bapak Hari Haryanto.
Pak Hari Haryanto menelpon, menyuruh ayah untuk membuat laporan tersebut sebagaimana yang telah diminta oleh GM. Dan karena ayah sudah 2 tahun mengumpulkan data di dalam komputer, mudah buat ayah untuk membuat summary. Tidak sampai 5 menit laporan tersebut ayah berikan kepada atasan ayah. Seminggu kemudian GM itu menelpon Pak Hari Haryanto. "Hai Hari, siapa yang buat laporan kamu? Kok cepat sekali? Sedangkan pabrik-pabrik lain sudah hampir udah seminggu lebih ini belum pada ngumpulin. Kamu kok cepat sekali, hanya 5 menit dari perintah sudah memberikan laporan. Siapa yang buat?" Waktu itu Pak Hari mengatakan bahwa Teguh yang buat. Disitulah ayah mendapatkan poin, mulai dikenal. Dan sampai satu hari telah jadi pergantian manajemen, di mana atasan ayah dipindah ke Lampung dan dia digantikan oleh GM baru, dan GM yang lama telah menjadi asisten vice president, dan GM baru ini menjadi atasan ayah. Waktu itu dia berkata, "Teguh bisa gak bikin laporan program kontes pakan seperti ini?" Waktu itu ayah belum mengerti namanya pivot table. Tapi seperti ayah bilang, ayah tidak pernah berkata tidak bisa. Waktu itu ayah berkata pada dia, "Siapa bisa?" Dan ayah mulai belajar pivot table dan mempelajari sambil membuat program tersebut. Sampai suatu hari ayah mentok, nggak bisa, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Akhirnya apa yang ayah lakukan? Ayah teringat di saat ayah masih kuliah, ayah menjenguk teman ayah, dan waktu itu kami berdiskusi dengan bapaknya, dan bapaknya itu adalah direktur Bank Bukopin. Dia berkata, "Saya kalau meeting bersama staf saya dan mentok, saya selalu menyuruh mereka istirahat, yang mau sholat, dan biasanya setelah itu akan berhasil. Karena kita manusia, jangan merasa paling hebat, mintalah pada yang maha memiliki ilmu." Dan teringat pesan itu, ayah langsung pergi sholat asar di musola pabrik, dan habis sholat lampu ayah matikan, dan ayah duduk meluruskan kaki, berselonjor. Suasana ruangan gelap, dan ayah merenung, setengah sadar setengah tidur. Hati ayah hanya berkata, "Ya Allah yang maha memiliki ilmu, berikanlah seperti ilmumu pada hamba, agar hamba bisa menyelesaikan tugas yang sedang hamba emban." Entah bagaimana tiba-tiba seperti cahaya di ruangan itu dan masuk ke kepala ayah, dan tiba-tiba pula ayah seperti mendapatkan ilham dalam menyelesaikan tugas tersebut. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Lalu buru-buru ayah pergi ke ruangan ayah, takut kalau ditunda lagi nanti hilang ide tersebut. Lalu ayah kerjakan dan akhirnya selesai. Itulah pertama kali ayah membuat programming dengan menggunakan Microsoft Excel, dan
program itu sangat sederhana, dan akhirnya program itu digunakan di seluruh pabrik calon papan di seluruh Indonesia. Mulai ayah dikenal, lalu ayah belajar Visual Basic Application di VBA-nya Excel. Otodidak. Nah, kapan ayah belajar? Setiap ayah pulang kerja sampai rumah ayah belajar. Sampai suatu hari sekretarisnya AVP, Pak Yanto Asali, berkata pada ayah, "Pak Teguh, bisa ngajarin saya programming Excel?" Lalu ayah bilang, kalau harus belajar cukup lama menjelaskannya. Kalau Mbak mau saya bantu, saya siap bantu. Seperti apa yang Mbak butuhkan, saya akan buatkan. Waktu itu yang ada di pikiran ayah adalah menolong orang. Jangan melihat siapa dia, jangan melihat agamanya, jangan melihat latar belakangnya. Ikhlas saja menolong orang. Ketika kita menolong orang, insya Allah segala perbuatan kita akan berbuah, akan kita panen. Lalu mulailah ayah mengerjakan program yang diminta sama dia. Bahkan setelah program itu jadi, ayah sampai membuat helpnya, cara-caranya lengkap. Lalu ayah kasih ke dia, dan entah kenapa dia sangat surprise dengan pekerjaan itu, dan dia melaporkan ke atasannya, yaitu asisten vice president. Disitulah asisten vice president mulai memahami ayah. Dan tanpa ayah ketahui, ternyata akhirnya asisten vice president merencanakan untuk memberikan penghargaan pada ayah. Tiba-tiba saat acara annual meeting, ayah diminta untuk pergi ke Lido, Sukabumi. Ternyata di sana ayah diberikan penghargaan sebagai karyawan terbaik. Pesan ayah dari cerita ayah ini adalah, dalam mengerjakan sesuatu, jangan pernah puas. Carilah cara yang termudah, terbaik, tercepat, dan benar. Itu akan membuat kalian sukses. Tekuni satu pekerjaan dan jadilah ahli di bidang itu, dan carilah cara-cara baru yang dapat mempercepat pekerjaan kalian, mempermudah pekerjaan kalian, dan benar. Itu prinsip dalam bekerja. Demikian pesan dari ayah. Semoga kisah ini dapat bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.